Game plan Uncle Joe Guntur. Jadi gue lagi bikin game plan karena opening udah tanggal 5 ya, tanggal 5 udah, tanggal 4 udah opening. Gue start renovasi itu besok. Ya ini besok udah start renovasi. Berarti gue cuma punya waktu 15 hari ya, 15 hari buat ngerenovasi Uncle Joe Guntur. Ya, abis dari 15 hari itu gue langsung garap project di Jaksel. Nah, jadi sekarang gue udah bikin game plan-nya buat Uncle Joe Guntur, udah selesai, tinggal eksekusi aja. Sekarang gue bikin game plan buat Jaksel. Gitu, ini buat Jakarta Selatan ya. Ini kemarin gue item-itemnya udah gue tulis kira-kira apa aja yang perlu dikerjakan. Oke, banyak juga ya. Banyak berabe. Nah, ini dia udah gue ukur-ukur ya, ini ukur-ukurannya. Tinggal gue dari sini, dari data ini gue pindahin ke SketchUp, lalu gue bikin susun konsepnya. Dari situ langsung dibikin RAB kasih ke si klien gitu. Jadi sekarang gue mau bikin kurang lebih ininya nih, SketchUpnya gue kurang lebih. Nah, kira-kira siang ini hari Minggu ya kan, daripada keluar macet, mendingan kalian ke rumah Uncle, kita ngopi ya, ngopi bareng. Dan ya udah gitu. Gue ada bikin hex banner juga buat di lokasi, banner buat di sini, nanti pasang juga buat promosi gitu ya. Ngasih tahu ke audiensnya Uncle Joe kita ada opening kedai baru di Guntur. Jadi bannernya itu gue ada bikin 5 lah, kurang lebih 5 lembar, 5 piece banner yang modelnya model door frame. Door frame tuh yang kayak X banner tapi dia pakai rangkanya rangka bukan besi, itu apa sih, galvanis lah, rangka galvanis. Nah, bike rack juga gue udah pesen, bike rack buat taruh sepeda, buat parkiran sepeda udah pesen juga. Tinggal sponsorship nih, sponsor yang baru masuk. Memang sih gue bikin event Geng Uncle Summit ini pertama kali summit dibikin ya, Desember. Artinya gue akan ada 1 bulan dalam 1 tahun nggak ada workshop. Jadi workshop itu kan sebulan 1 kali pelatihan bisnis kopi. Tapi karena ini pertama kalinya gue bikin event summit di bulan ke-12 Desember, tujuannya untuk mengumpulkan para peserta workshop dari bulan Januari sampai bulan November di satu waktu, di satu tempat. Dan harapan gue adalah gue memperkenalkan mereka kepada supplier lokal, UKM yang supply ke Uncle Joe, dan gue pengen memperkenalkan mereka supplier dan owner coffee shop. Jadi biar mereka ketemu di situ, dan di situ ada gue mau ada adding value, nilai tambah yang gue taruh dengan menjadikan para si owner coffee shop ini pembicara di event itu. Jadi gue nggak pembicara tuh di situ, gue cuma mengakomodir aja, karena gue pengen dampaknya lebih banyak dirasakan oleh
yang datang, owner-owner coffee shop dan UKM-UKM rumahan ya, home industry. Jadi di summit itu si UKM rumahan itu tidak berbayar, gue kasih gratis. Tapi kalau corporate mau sponsorin itu berbayar. Jadi misalkan ada satu perusahaan kalau dia mau sponsor di acara ini, dia akan gue kenakan biaya. Tapi kalau UKM rumahan yang suppliernya Uncle Joe, itu gue kasih gratis, free. Dan di summit juga itu sebagai ajang untuk merecharge energi kita untuk 2022. Kan di situ gue ada launching merchandise baru ya, merchandise baru gue launching untuk 2022. Jadi 2021 itu yang punya t-shirt geng Uncle kan jadi close friend. Nah itu akan di reset di akhir tahun. Dan 2022 akan mulai dengan close friend baru yang beli geng Uncle t-shirtnya yang 2022. Dan ini menarik banget. Gue harus menjadi contoh buat teman-teman memaksimalkan segala bentuk potensi revenue ya. Oke. Ya itu sekilas tentang geng Uncle Summit 2021 yang akan diadakan pada saat openingnya Uncle Joe Guntur di Jalan Guntur nomor 2 di Bogor. Dan Guntur akan mulai renovasi beres-beres itu besok. Jadi which is hari Senin. Gue punya waktu 15 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dan selanjutnya akan garap Jaksel. Jadi mudah-mudahan kalau Uncle Joe Guntur selesai, kayaknya Jaksel udah bisa mulai untuk gue ambil renovasinya. Jadi sekarang itu belum gue ambil renovasinya, masih masih ragu. Jadi kalau nggak clear, nggak beres yang di Guntur dalam waktu 15 hari, gue akan skip, nggak gue ambil renovasinya. Tapi kalau yang Guntur sekiranya 2-3 hari ke depan gue lihat kayaknya gue bisa nih, berarti gue akan announcement ke klien gue, oke, gue mau deh gitu. Soalnya mereka udah minta gue yang handle semua, dari mulai renovasinya, bikin konsepnya, sampai ke manajemen untuk konsultannya. Jadi gue mesti ngasih jawabannya mungkin 2-3 hari setelah besok nih. Ini gue agak sedikit PR. Nah, kita balik lagi ke Jakarta Selatan. Jadi gue akan mulai memasukkan data yang gue punya, yang kemarin gue udah coret-coret. Mungkin teman-teman tadi udah nonton ya di YouTube. Itu ada prosesnya ketika gue kemarin ke Jaksel. Udah ada di YouTube. Dan gue mau sharing ke audiens, ke market di YouTube subscriber gue. Bagaimana proses membangun sebuah kedai kopi dari nol. Dari mulai konsep. Jadi membangun sebuah kedai kopi itu berawalnya tuh konsep dulu, dari konsepnya dulu. Jadi gue akan banyak memikirkan konsep kurang lebih 1-3 hari ke depan. Gue akan susun dalam bentuk draft SketchUp 3D, tapi SketchUp ya, bukan gambar yang realistik, nggak gitu, tapi lebih ke apa namanya ya? Lebih ke perspektif aja, perspektif supaya klien gue ngerti sudut pandang dari gambar 3D yang gue buat. Nah ini ukurannya udah gue bikin dan tinggal gue taruh di SketchUp ya, Google SketchUp. Dan item-item apa aja yang gue kerjakan gue udah list juga di sini ya. Jadi kalau kemarin gue ngambil data itu item pekerjaannya kayak misalkan kanopi mau dibongkar, lalu pintu partisi, kan kalau ruko kan polos aja ya, polos gitu, dan butuh ada ruangan AC dong di sana. Jadi gue perlu bikin partisi kaca. Dan meja bar juga, meja barnya, kitchennya di mana, terus flow kerjanya juga kemarin gue udah kira-kira. Terus plafon, nah di plafonnya kan ada gipsum ya, ada gipsum. Apakah itu dibongkar atau enggak, itu pun juga gue lagi coba pikirkan. Lalu kelistrikan ME,
Ini bagaimana nih ME-nya nih kalau kita expose di atas itu. Nah, gue belum tahu karena masih tertutup sama gipsum. Kalau masih tertutup, gue nggak tahu nih di dalam situ ada pipa atau enggak. Apakah ada apa namanya, pipa pembuangan toilet di lantai 2? Apakah ada perintilan-perintilan yang gue nggak tahu karena masih tertutup sama gipsum. Jadi kemungkinan akan gue coba bongkar sedikit dulu, lihat dulu. Kalau misalkan oke, kita bakal bongkar semuanya. Ya. Kalau kerjaan ngebongkar gue paling suka ya, membongkar-bongkar plafon. Lalu ME kelistrikannya, mechanical elektrik ya. Lalu lantainya mau gimana? Lantai sih kemarin diputuskan mau bikin lantai kayu ya, lantai vinil, tapi yang tebalnya 5 mili, bukan yang 2 mili. Kalau yang ini kan 2 mili nih. Ini kan 2 mili nih. Ini pakai tako 2 mili. Nah, kalau yang di sana kemungkinan mau pakai tako juga, vinil juga, tapi yang tebalnya 5 mili. Kalau ketebalan 5 mili ada dasarnya tuh pakai kayak foam gitu, foam yang putih itu yang gulungan, supaya empuk, lantainya tuh jadi empuk gitu. Kebetulan kan lantai 2-nya mau dibikin sanggar senam. Jadi kemungkinan lantai 2-nya akan buat lantai vinil juga dengan metode yang sama dengan lantai di bawah. Jadi ya udah gitu. Oke, dan exhaust ya. Jadi yang 8 nih item yang gue pikirkan ada exhaust. Kayak dapur itu apakah perlu dipasang exhaust dan kipas angin buat areal smoking areal. Kemarin ada ide bikin smoking arealnya gabung sama AC. Nah, gue kurang setuju kalau tempat smoking area digabung sama AC karena nggak sehat gitu ya. Udah gitu pasti ruangan lu jadi bau rokok, sedangkan kita kalau kedai kopi kan butuh bau kopi gitu. Gue kurang setuju kalau di ruangan smoking areanya di AC gitu ya. Jadi pasti bau rokok, kita butuh dominan bau kopi dibanding bau rokok. Dan secara gue nggak suka rokok, jadi gue nggak setuju gitu. Uncle boleh tanya, ini udah satu pertanyaan nih. Uncle boleh tanya. Ya tanya aja langsung bro. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan seputar industri kopi, strobisnis kopi, jangan dibiasakan boleh nanya gak, jangan gitu. Langsung tanya aja gitu. Karena boleh nanya gak itu adalah bentuk pertanyaan juga. Gitu ya. Jadi sebaiknya kalau mau nanya-nanya langsung tanya aja. Gitu. Kalau selama bisa gue jawab, gue akan jawab. Hari Minggu kalian pada kemana nih kalian? Halo Robi, ketemu lagi ya. Lagi bahas soal ini nih, teknis pekerjaan sipil di Jakarta Selatan. Uncle, strategi apa yang baik kalau kita mulai mengalami penurunan omset karena bertambahnya kompetitor? Sebetulnya teman-teman, kunci dari urusan omset ya. Waduh, kok jadi workshop nih. Gua tadinya nggak mau bahas soal ini nih, tapi gue kasih sedikit deh ya rumusnya ya. Jadi rahasianya nih, kalau lu ada masalah sama omset, conversion. Jadi rumusnya adalah traffic dikali konversi. Jadi kalau misalkan tadi lu bilang mulai mengalami penurunan omset, artinya lu nggak bisa mendatangkan traffic ke situ. Kalau omset mulai berkurang, artinya trafficnya kurang. Gitu. Jadi fokusnya ke traffic aja. Seandainya kita mau mendapatkan penjualan sehari itu 100 cup, ya. Kalau kita mau dapetin penjualan 100 cup, jadi trafficnya harus berapa? Trafficnya ya
minimal ya 200 gitu orang gitu yang datang ke situ, karena probabilitasnya kan orang datang ke situ ya 1 banding 2 deh gitu. 2 orang datang, 1 jajan, ya kurang lebih begitulah. Ini hitung-hitungan matematikanya ya. Jadi gue merasa kalau lu pengen dapat 100 cup per hari, ya lu perlu ngebangun traffic lu banyak gitu. Kalau lu bilang tadi penurunan omset, artinya lu nggak bisa datengin traffic ke situ. Kuncinya cuma di traffic aja, bro. Jadi selama lu bermain di traffic, jago banget di traffic, gue berani garansi usaha lu akan aman, ya. Jadi kalau misalkan trafficnya bermasalah, jadi perbaiki dulu trafficnya, bukan produknya ya. Produk mah belakangan deh, tapi traffic dulu dah. Paling gampang sih kalau mau traffic banyak ya, paling gampang lu piara buaya aja, bro. Taruh buaya ya, buaya, terus ada aktivitas kasih makan buaya di jam-jam tertentu. Itu menarik tuh. Orang sangat tertarik sama sesuatu yang buas gitu. Jadi buaya itu salah satu strategi yang paling top deh menurut gua. Mungkin setuju gak? Buaya dan pawangnya ya. Buaya dan pawangnya, ada feeding crocodile maybe. Jadi ngasih makan buaya di jam-jam tertentu itu akan mengundang keramaian. Cuma contoh doang ya, contoh sesuatu yang bikin mendatangkan traffic. Atau bikin kegiatan bedah buku gitu, atau ada pelatihan, workshop, atau ada coaching klinik tentang graphic design, atau boleh juga kelas editing video. Nah itu sesuatu yang menurut gue akan mengundang traffic ya. Kalau trafficnya ada, ya masa sih hukum probabilitas, bro. Kalau trafficnya ada 10, masa sih ada 1 pun gak ada yang beli, kan gak mungkin kan. Jadi perbaiki trafficnya akan berdampak langsung kepada omsetnya. Contoh, kalau ada yang datang ke kedai itu ada 50 orang, masa sih ia gak dapet 20 cup yang beli? Itu 30-nya ngapain itu? Masa numpang ngadem di AC sama numpang wifi, kan nggak gitu. Jadi minimal lu bangun trafficnya dulu gitu. Nah, Uncle dong ke Raunji Sinikel, kan buaya banget nih. Anjir. Kalau gua kesana gua mesti ada pawangnya, Wulan. Kalau misalnya live music gimana, Uncle? Itu salah satu bentuk effort kita untuk mendatangkan traffic. Disesuaikan aja sama konsepnya. Jadi kalau menurut gua, lu harus pinter-pinter mendatangkan traffic. Salah satunya live music tadi. Itu satu yang bagus banget. Nah, gini loh, Dwi Kurnia ya. Beberapa pasar sekarang sudah mulai beralih ke kompetitor yang punya konsep kedai yang lebih bagus. Kalau gua sih jujur ya, gua nggak pernah ngelihat kompetitor gitu, karena masing-masing akan punya pasarnya masing-masing gitu. Kalau misalkan lebih bagus, banyak banget yang lebih bagus dari Uncle Joe tuh, banyak banget. Di Bogor ya, Bogor itu ada kurang lebih 300-an kedai kopi lah di satu kota. Lu bayangin ya, ada 300 kedai kopi di satu kota. Dan itu gila bagus-bagus banget. Uncle Joe mah nggak ada apa-apanya. Kita, orang buat foto di Uncle Joe aja males gitu, karena ke tempat kita itu nggak bagus. Cuman ya karena gue bisa mendatangkan traffic aja gitu. Gue ngebangun traffic dari dulu, dari awal buka sampai sekarang. Jadi bermain dengan event, Uncle. Iya betul, itu satu bentuk untuk mendatangkan traffic. Traffic itu ada dua cara buat datangnya traffic. Ada cara yang gratis, ada cara yang berbayar. Nah, cara yang berbayar tentu Instagram, Facebook menyediakan fitur-fitur untuk mendatangkan traffic ya, untuk supaya kedai kopi lu terlihat lebih outstanding, kedai kopi lu terlihat lebih hidup mungkin gitu ya.
Kalau kayak gua sih jujur ya, gua dari segi tempat Uncle Joe itu tempatnya nggak gitu bagus-bagus amat gitu. Tapi mungkin nyaman kali ya. Banyak orang yang merasa ke Uncle Joe itu nyaman karena berasa ke rumah paman. Ya iyalah ya. Lebih nyaman. Lalu gue ambience di dalam juga gue nggak mau terlalu berisik. Makanya gue nggak ada kegiatan live music gitu ya. Ciledug Padai Kedai Kopi Uncle, mau padat mau enggak, menurut gua ya lu masih outstanding gitu. Ada satu cerita bagus nih ya, nih sharing aja. Ada satu orang bertamasya di Prancis sana, di satu lagi jalan road trip. Lalu seketika sekeluarga ini melewati peternakan sapi ya. Lewatin ternak sapi, seketika dia berhenti ketika melihat sapinya itu berwarna ungu. Sapi itu kan, kita ngomong sapinya sapi perah ya. Sapi perah itu kan kalau nggak putih ya hitam, atau ya hitam putih gitu. Dan seketika sekeluarga ini berhenti ketika melihat sapi itu berwarna ungu. Bahkan nggak cuma berhenti, mereka turun dari mobil, bahkan selfie sama sapi itu, sapi warna ungu. Jadi kalau lu ada di kerumunan, ada di banyak, tadi kan lu bilang padat sama kedai kopi, lu di kerumunan kan, lu perlu rise above the crowd, lu perlu muncul ke permukaan supaya lu bisa ada di atas kerumunan itu. Bagaimana caranya? Ya jadi sapi warna ungu. Mungkin teman-teman perlu baca bukunya Seth Godin ya, itu marketer yang bagus banget. Kalau lu mau outstanding di tengah keramaian banyak orang, lu harus outstanding. Sebagai contoh, kemarin waktu di eventnya Bogor Coffee Expo, ketika gue jadi pembicara di sana, gue udah pikirin gimana caranya gue terlihat outstanding di expo kemarin. Gue pakai baju warna merah. Dibanding pembicara-pembicara yang lain, tentu Uncle Joe menjadi dominan banget karena warnanya merah gitu. Dari di foto juga warnanya mencolok banget. Kiri kanannya si Kang Agus, Kang Zulfikar juga pakai warna yang soft, sedangkan gue pakai warna yang merah. Itu salah satu bentuk cara-cara untuk outstanding gitu. Jadi ya teman-teman, mau itu kerumunan kedai kopi udah banyak mau enggak jangan bersembunyi di balik abis banyak kompetitor Uncle, jadi gue sepi. Abis gue banyak ini Uncle, gue sepi gitu. Nggak gitu cara kita mau jadi entrepreneur tuh, nggak gitu. Jadi teman-teman perlu bangkit ya, perlu outstanding gitu. Lu ngerti gak sih? Baca bukunya Seth Godin nih, gue tulis ya, Seth Godin nih. Ya, Seth Godin tentang The Purple Cow nih. Gue tulis judul penulis bukunya ya. Lu cari aja di Instagram atau di Tokopedia, Seth Godin Purple Cow gitu ya. Ya juga sih Uncle, Ciledug sekarang padat kopi. Ya juga sih jarang juga orang pansos di layoutnya kedai Uncle. Ya. Yang jelas diferensiasi yang harus ditonjolkan, pembeda itu bukan meliputi seputar konsep layout dari kedai tersebut ya kan. Kalau stand out dari bentuk desain atau fasadnya ya, fasad sebuah kedai, menurut gua semuanya pasti punya sesuatu yang beda semua antar kedai ini. Tapi coffee shop sekarang mirip-mirip loh, tahu? Udah mulai expose semuanya pakai semen, outdoor itu udah banyak. Kalau bermain di fasad doang, bermain di penampilan si bentuk kedai kopinya, menurut gua semuanya pasti berbeda. Hanya saja identitas niche atau dibilang niche nya si brand ini kemana gitu. Nah mungkin teman-teman perlu nonton juga filmnya The Founders ya, ini bagus banget nih. Lo tahu ya The Founders tuh
sejarahnya McDonald's ini true story banget. Jadi The Founders ini menceritakan bagaimana McDonald's begitu meledak besar gitu brandnya. Gua jujur sangat terinspirasi sama film itu. Jadi si Ray Kroc itu kan, kalau lo udah pernah nonton filmnya The Founders, dia kan diajak masuk ke dapurnya McDonald kan. Dia diajak masuk ke dapur McDonald, dia lihat sistemnya, dia lihat skemanya, dia lihat pola dia ngebangun sistem itu, diajak masuk ke dalam dapurnya, dikasih lihat. Si Ray Kroc ini nggak serta-merta karena gue tahu sistemnya McDonald terus gue buka brand lain dengan sistem yang sama, nggak gitu dia. Justru yang dia lakukan adalah dia bikin dia kerjasama sama si McD itu, dua bersaudara itu kerjasama untuk mengembangkan jaringan franchise-nya McDonald. Tapi singkat cerita, akhirnya si Ray Kroc ini bikin satu holding, karena ketika dia membangun jaringannya si McDonald, dia nggak bisa bergerak bebas karena masih terikat sama kontrak dengan si dua bersaudara McD itu yang founders utamanya. Caranya untuk dia mau bergerak bebas sesuai idealismenya si Ray Kroc, dia bikin holding, bikin induk usaha. Jadi si McD itu jadi anak usahanya si holding ini. Gitu ya, lu nonton deh filmnya, bagus banget. Akhirnya si pemilik McD yang utamanya tuh jadi akhirnya dicaplok sama si Ray Kroc bisnisnya. Jadi semuanya, jadi McDonald itu jadi punyanya si Ray Kroc. Nah, di akhir film itu diceritain, ditanya sama si dua bersaudara itu, dia tanya, kenapa lu nggak bikin brand lu sendiri dengan sistem dan skemanya McDonald gitu. Si Ray Kroc menjawabnya begini, McD itu bukan karena sistem atau konsepnya yang bagus, McD itu adalah brandnya yang bagus. Jadi brand itu sesuatu, identitas atau jati dirinya sebuah brand itu sangat penting banget. Bahkan ketika usahanya itu udah tutup, nggak ada ya, sebuah brand itu akan menyisakan satu goodwill, satu nilai, satu value yang harganya udah nggak bisa kita beli gitu. McD itu kan, ya lu emang burger McD itu enak ya kan? Nggak enak kan? Emangnya ayamnya McD itu enak? Enggak kan? Tapi coba lu bayangkan, dia bisa menjual burger jutaan per hari loh. Burger loh. Dengan sebuah brand yang M-nya itu. Jadi itu pun menginspirasi gue membangun Uncle Joe itu bukan untuk menjual kopi yang paling enak, bukan mau bikin tempat yang paling bagus, yang instagramable, enggak gitu. Tapi gue pengen membangun satu brand yang ada nempel di benak banyak orang. Jadi gue nggak pengen orang itu datang ke Uncle Joe karena kopinya atau karena tempatnya. Gue pengen mereka datang ke sini karena brandnya. Itu impian gue, goalsnya, target gue lah. Gue pengen lu datang ke Uncle Joe just karena Uncle Joe aja, udah. That's it. Bukan karena kopinya, bukan karena tempatnya, bukan karena lain-lainnya. Gue pengen audiens Uncle Joe tuh datang ngopi ke sini just karena brand aja, udah. That's it gitu. Nangkep ya? Mudah-mudahan nangkep. Endingnya ngenes Uncle. Iya endingnya. Tapi jangan ditiru waktu dia nyaplok bini orang ya. Si Ray Kroc itu bini orang diembat juga gitu. Bininya dia kan nggak support dia kan. Bini yang pertama ditinggalin, lalu dia nyaplok bini orang lain gitu. Menarik sih filmnya. Oke, saya dari Pekalongan Uncle. Banyak dalam waktu dekat bermunculan coffee shop yang pakai konsep rustic, yaitu mereka memanfaatkan bangunan tua dan menyatu dengan alam. Betul banget, banyak banget. Tapi saya sendiri udah mulai bosen lihat konsep begituan. Sama, gue juga bosen. Gitu, sama, gue juga bosen. Halo email, apa kabar? Jadi ya menurut gue tadi siapa yang nanya tadi itu si Dwi Kurnia. Jadi poin gue, lu mesti outstanding membangun brand lu. Terlepas rasa
kopi itu enak atau enggak, karena itu kan sesuatu preventif pribadi. Kadang-kadang yang enak buat kita nggak enak buat orang lain, kadang-kadang nggak enak buat orang lain enak buat kita. Jadi menurut gue fokusnya ke brand yang lu bangun gitu. Lu bagaimana memunculkan niche ataupun karakter dari brandnya lu gitu. Itu sih dari gue sih begitu ya soal tadi. Tuh kan, kalau tadi gue lagi mau bahas soal ini ya, soal gue lagi mau bikin draft. Nah ini yang di Makassar nih. Kalau yang di Makassar dia udah punya draftnya nih, udah punya sketsanya. Dia kasih ke gue, minta gue untuk jadi konsultan sipilnya secara jarak jauh karena gue di Bogor, dia di Makassar. Oke, lalu yang di Jaksel, kita mau bahas Jaksel. Apakah ada konsep yang bagus, semisal bikin kedai kopi bertema perpustakaan? Itu sebetulnya udah banyak terjadi. Jadi coffee book and store gitu ya, book and library itu ada di Bogor tuh, ada yang bikin namanya chill room. Nah karena konsepnya itu learning room, ruang untuk belajar, dia ada perpustakaan bagus banget. Bahkan bukunya di chill room itu bagus-bagus, gila itu. Chill room itu bikin kedai kopi yang menurut gua bagus banget. Kualitas buku-buku yang dipajang itu juga wah keren banget. Kualitas bukunya ya itu bagus banget. Jadi ya gitu. Itu cuma konsep aja sih. Bayar suka-suka kapan lagi nih? Bayar suka-suka itu tanggal 4 Desember dan 5 Desember di Uncle Joe Guntur. Jadi gua ada bikin promo bayar suka-suka pada saat openingnya Uncle Joe Guntur. Jadi teman-teman yang free datang aja, dan kebetulan ada event Geng Uncle Summit juga 2021 di tanggal 5-nya, hari Minggu. Hari Sabtu Minggu kita udah bayar suka-suka, promo bayar suka-suka. Lu bisa minum dengan apa ya? Dengan nggak perlu lihat harga di menu gitu. Jadi tinggal order aja, bayarnya terserah gitu ya. Nah, bayar suka-suka itu memang satu kegiatan yang sering gue lakukan untuk menjamu para keponakan gitu. Para keponakan gue kan banyak nih ceritanya nih. Jadi kadang-kadang akhir bulan atau awal bulan ada yang baru gajian tapi udah habis gitu ya. Nah itu gue sebagai uncle yang baik ya, gue memberikan satu event yaitu bayar suka-suka. Silakan datang ke rumah uncle, bayarnya terserah. Itu bentuk kebaikan uncle dengan keponakannya. Oke, Uncle Joe, thank you. Halo newbie kopi. Thanks, sama-sama, thank you. Bangun kedai kopi bernuansa pemancingan ikan gimana? Bagus banget tuh. Bagus, belum pernah ada yang khusus bikin begitu, belum pernah ada. Jadi jujur ya, kalau gue secara konsep, gue kiblatnya tuh banyak ke kedai kopi di Thailand loh. Jadi kalau di Instagram itu ada satu akun yang gue suka liatinnya. Thailand itu bagus banget bikin konsep. Mana ya? Uncle, kalau kedai kopi di area perumahan konsepnya gimana, Uncle? Kasih masukan. Di perumahan itu, gua ini di Uncle Joe Guntur tuh di perumahan nih, di dalam komplek perumahan. Kalau komplek perumahan itu yang perlu dimenangkan itu ya, pertempuran yang perlu dimenangkan adalah ya di warga perumahan itu. Bahkan gue menyiapkan member khusus warga. Ya, membership khusus warga di 20% all varian drink itu gue siapin buat warga gitu. Jadi kalau lu ada di komplek perumahan, harus yang dimenangkan itu adalah orang-orang sekitar perumahan dulu. Karena kan di perumahan itu kan orangnya di situ terus tiap hari. Jadi ya gue akan memberikan spesial perlakuan sama warga di situ.
seperti memberikan diskon yang tidak didapatkan oleh orang di luar warga. Lalu ada warga boleh menggunakan tempat kedai Uncle Joe secara gratis, mungkin ya, mau bikin event ulang tahun, event lamaran, event apapun, mungkin gue bisa kasih free buat mereka. Yang penting mereka jajan di situ. Spill akunnya Uncle, maksudnya apa ya? Oh, spill. Bentar. Ini gue lagi nyari nih di mana ya? Gue di save deh, ada deh. Di save. Nah, ini dia nih. Nih lu perhatiin ya, nih lu buka aja di Instagram, nih keren banget nih. Ya, ini keren banget dan gue suka sekali sama konten-kontennya dia, sama yang dia posting coffee shop di Thailand. Waduh, gokil banget. Namanya, bentar, mana nih kok? Ini dia nih. Pal PKW nih. Nih IG-nya nih, lu follow deh, bagus banget. Konsepnya bagus banget nih. Kelihatan nggak? Ini gua tulis di sini ya, Pal PKW ya. Kalian liatin deh IG-nya deh. Ini coffee shop di Thailand yang gua rasa kiblatnya kita itu ke sana nih. Pal PKW. Tuh dia tuh. Tuh Pal PKW udah gua tulis ya nama IG-nya. Cewek ini ya, jangan diserbu ya. Ini cewek nih. Gue khawatir aja nih ponakan gue pada jomblo-jomblo ya kan. Gatel gitu kan. Jadi diembat juga nih orang Thailand, jangan. Oke, apalagi ya? Konsep slow bar di perumahan itu cocok. Konsep slow bar ya, mau slow bar, mau fast bar, monggo lah. Di Thailand itu double slash, kita coba lihat double slash. Double slash dot coffee, double slash. Oh, ini coffee-nya ya. Double slash .coffee Thailand, bagus banget, kita lihat ya. Nah guys, gue nih jujur ya, gue tuh tipe yang kurang suka dengan konsep-konsep yang clean look udah gitu futuristik. Gue kurang suka, gue lebih sukanya yang sederhana, kayak kopi Ranin gitu. Gue suka tuh kayak filosofi kopi di Yogyakarta, gue suka. Jadi kalau kayak gini gue nggak gitu menarik ya buat gue ya. Kayak Arabica 100% buat gue nggak menarik itu tempat. Gitu. Jadi selera sih ya. Gue jujur kurang gitu suka yang industri begini, gue kurang gitu suka. Menurut gue terlalu industri. Gue lebih suka yang kecil coffee shopnya, lalu homey, terus banyak unsur kayunya, banyak dekat sama alam, itu yang gue suka gitu. Uncle Joe pun ini bukan bentuk idealnya gue ya. Gue mungkin nggak gitu. Ini bukan bentuk idealnya gue lah. Gue pengennya ya di alam, terus sederhana, lebih ke pedesaan, terus ada kembang desanya, gitu ya. Gitu. Iya sih Uncle, tapi cara dia bangun konsep logonya itu simple tapi nangkep banget. Logonya mana ini, double slash. Ini dub slash itu, dub slash ini. Coffee space, keep simple. Ya bagus sih. Gua nggak bilang ini jelek ya bro ya. Ini menurut gue sih bagus. Ini bukan jelek gitu, bagus. Cuman kalau gua nyari coffee shop itu, kalau yang mau gue foto taruh di profile atau di galeri gue pasti carinya yang kecil, small gitu ya. Gitu kalau gue gitu. Gue nggak tahu kalau teman-teman. Selera, ini balik lagi ke selera ya. Yang konsep perpustakaan itu nama IG-nya apa? Chill Room. Ini ada yang nge-DM gue nih ngomongin. Oke.
Gue tuh pengen kencing sebenarnya nih, pengen pipis tapi lagi live nih. Mau gue bawa nggak? Oke. Salam dari Kopi 99 Bogor, Kang. Halo, sama juga gue dari Bogor. Salam dari Bogor. Saya masih berjalan di area perumahan aja. Kalau untuk tembus keluar supaya orang datang ke kedai yang di dalam perumahannya gimana ya, Uncle? Nah, ini yang tadi gue bahas. Rumusnya cuma ini doang. Traffic dikali konversi. Udah, nggak ada rumus yang lain. Tidak ada rahasia yang lain, tidak ada cara yang lain. Kalau lu memenangkan traffic, lu memenangkan pertempuran, bro. Jadi ya lu harus pintar mendatangkan traffic. Nggak usah pintar kopinya juga nggak apa-apa. Yang paling perlu dikuasai itu trafficnya. Kalau lu jago datengin traffic, gue jamin aman bisnisnya. Jangan ditahan, Uncle, pipisnya. Iya sih. Mau gue ajak ke toilet kalian? Karena ini ada AC dingin sama gue banyak minum ya. Gue rasa gitu dulu ya. Thank you teman-teman. Nanti gue pengen fokus ngerjain dulu yang di Jaksel. Kalau udah jadi dikit nanti gue live lagi jam 4 lah kurang lebih ya. Jam 4 gue mau coba live lagi. Gue sharing progresnya gimana ke kalian. Secara draft coret-coretan udah ada. Tinggal nanti aplikasi di SketchUp-nya gimana. Gitu aja. Thank you ya udah nonton. Jadi thank you udah nonton, udah gabung di live Instagram. Dan nanti kita ketemu lagi jam 4 ya. Oke, bye semuanya. Sambil ngopi, nanti kita sambil ngopi. Kita ketemu lagi jam 4. Bye.